pengen ketemu Z aku. Dolan ae. Jadi kan angin. Iki mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Umran dari Teknik Sipil Undip Angkatan 2018. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa yang topiknya yaitu ringkasan laporan studi kelayakan proyek pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sukoharjo. Pendahuluan. Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sukoharjo ini membutuhkan studi kelayakan atau disebut FS, Feasibility Study. Dalam kegiatan studi kelayakan ini akan menghasilkan dokumen perencanaan kawasan yang layak ditinjau dari berbagai aspek, serta dokumen perencanaan desain kawasan yang komprehensif yang mencakup penilaian detail secara jelas terhadap kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan, manajemen, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sukoharjo dan penyiapan prarancangan atau disebut preliminary design sebagai bagian dalam tahap perencanaan dan dapat digunakan sebagai dasar investasi kawasan selanjutnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan kawasan yang layak ditinjau dari berbagai aspek, serta dokumen perencanaan desain kawasan yang komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu tersedianya informasi nilai kelayakan, pengembangan sarana dan prasarana kantor Pemda Sukoharjo, terumuskannya pelayanan masyarakat yang maksimal beserta integrasi antar instansi yang efektif dan mudah, adanya rekomendasi teknis dan non-teknis dalam perencanaan, juga desain prarancangan atau preliminary design lingkungan kantor Pemda Sukoharjo. Ruang lingkup pekerjaan kegiatan penyusunan studi kelayakan sesuai dengan KAK atau disebut kerangka acuan kerja. Dan lingkup wilayah pekerjaan ini yaitu pada rencana pengembangan sarana dan prasarana gedung kantor Pemda Sukoharjo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Sukoharjo dengan total luas area kurang lebih 30.342 meter persegi. Jadi seperti ini gedungnya. Lingkup wilayah pekerjaan ini yaitu pada rencana pengembangan sarana dan prasarana gedung kantor Pemda Sukoharjo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Sukoharjo dengan luas total area kurang lebih 30.342 meter persegi. Batas wilayah lingkungan kantor pemerintahan ada sebagai berikut. Sebelah utaranya yaitu Jalan Kiai Mawardi, sebelah selatannya Jalan Abu Tholib Sastro Tenojoyo, sebelah timurnya Jalan Jenderal Sudirman, dan sebelah baratnya yaitu sawah. Dalam konteks kerangka besar perencanaan pengembangan kawasan, studi kelayakan merupakan studi perencanaan harus dibuat sebelum dilakukannya perancangan fisik terhadap suatu proyek, lalu ditindaklanjuti menjadi master plan kawasan dan gambar GEG atau disebut Detailed Engineering Design, yang akan sangat memengaruhi konsep pengembangan fisik yang akan dilakukan. Keselarasan rencana strategis dan rencana pengembangan fisik akan mewujudkan fasilitas publik yang optimal dan prima dalam melayani kebutuhan masyarakat. Fase-fase tahap perancangan fisik yaitu meliputi tahap pengembangan desain dan tahap pembuatan gambar desain teknis terinci atau GEG, yang nantinya produk seperti gambar kerja arsitektur, perancangan struktur, perancangan sistem mekanikal elektrikal plumbing, dokumen rencana anggaran biaya atau RAB, dan dokumen rencana kerja dan syarat atau RKS akan digunakan sebagai acuan pembangunan di lapangan. Berikut adalah bagian kedudukan studi kelayakan dalam konteks perencanaan secara umum. Seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama yaitu studi kelayakan, lalu rencana bisnis,
master plan fisik, pengembangan desain, lalu desain GEG, RAB, dan RAS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati menyelenggarakan pemerintah daerah dibantu perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang disahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah, dan penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bagian daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi di bentuk kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Di sini bangunan kantor adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan. Tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kantor adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan administrasi, mempunyai kesatuan dengan lingkungan organisasi keseluruhan, dan sebagai lambang kedudukan. Sedangkan kantor pemerintahan terpadu adalah tempat berlangsungnya beberapa kegiatan pemerintahan yang disatukan ke dalam satu wilayah sehingga tercipta kerjasama antar kegiatan yang satu dengan yang lain. Terkait dengan persyaratan dalam penyelenggaraan pembangunan gedung, negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 BRT M 2007 tentang pedoman teknis bangunan gedung negara. Dalam ketentuan tersebut terdapat 5 persyaratan bangunan gedung negara, yaitu klasifikasi bangunan gedung negara, tipe bangunan rumah negara, standar luas, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi. Suatu kantor pemerintahan selalu dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal baik pada para pelaku di dalam bangunan tersebut maupun bagi masyarakat yang dilayaninya. Sebagai kantor pemerintahan, ada persyaratan yang harus dapat dipenuhi. Persyaratan itu antara lain sebagai ruang karyawan dan sebagai wadah organisasi. Penataan kawasan perkantoran kabupaten harus ada dasar-dasar perencanaan menggunakan pendekatan perencanaan tapak atau site planning. Tapak merupakan sebidang lahan atau sepetak tanah dengan batas-batas yang jelas. Dengan kondisi permukaan serta ciri-ciri istimewa yang dimiliki oleh lahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua yang berkaitan dengan tapak sangat penting. Selain hanya mengetahui pengertian dari tapak, maka perlu juga kita ketahui tujuan dari perencanaan tapak. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam proses pengerjaan tapak, dilakukan sebuah proses yang dinamakan analisis tapak. Titik fokus perencanaan tapak dalam ilmu arsitektur antara lain lebih berproporsi pada lokasi objek bangunan yang akan menempati tapak, sirkulasi dan pencapaian, zoning, KDB atau koefisien dasar bangunan, KLB atau koefisien lantai bangunan, GSB atau garis sempadan bangunan, dan GSP garis sempadan pagar. Setelah itu diatur beberapa ketentuan perancangan kawasan kantor pemerintahan sebagai berikut. 1. Desain kawasan harus mengelompokkan sesuai fungsi yang tepat. Kedua, perencanaan desain kawasan publik terpadu harus memungkinkan untuk pengembangan secara bertahap. Ketiga,
perencanaan desain kawasan publik terpadu harus merencanakan akses dan sirkulasi yang tepat. Keempat, desain kawasan publik terpadu harus memberikan sugesti positif dan membangun terhadap para penggunanya. Kelima, desain kawasan publik terpadu harus mengutamakan keamanan dan tanggap keadaan darurat. Keenam, desain kawasan pelayanan publik dengan penataan landscape yang atraktif seperti di gambar ini, gambar B2 ini. Ketujuh, desain kawasan pelayanan publik harus tanggap terhadap lingkungan. Kedelapan, desain kawasan perkantoran harus terpadu antara lahan, bangunan, infrastruktur, dan aktivitas. Metodologi. Pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi antar instansi atau perangkat daerah agar proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih optimal. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK, maka pendekatan studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo adalah pendekatan normatif, pendekatan teknis, dan pendekatan partisipatif. Berikut adalah kerangka metodologi studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo. Bisa dilihat diawali dari latar belakang pengembangan, lalu dengan tujuan pengembangan, lalu menghasilkan identifikasi lokasi pengembangan sarana yang didapatkan kondisi fisik dan lingkungan dan kondisi fisik prasarana pendukung. Lalu dari situ teranalisislah analisis kelayakan yang terdapat analisa kelayakan teknis, analisa kelayakan finansial, dan analisa kelayakan lingkungan. Lalu dari situ bisa ditentukan layak atau tidak layaknya. Secara umum, konsultan membagi pendekatan studi kelayakan ke dalam beberapa langkah teknis kegiatan. Tahap-tahap tersebut menunjukkan urutan waktu serta lingkup aktivitas yang harus dikerjakan. Dan setiap tahapan memiliki target pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk melaksanakan pekerjaan ada beberapa tahap seperti tahap awal seperti persiapan, metode survei, dan pengumpulan data. Setelah itu, ada analisis kelayakan yang dikelompokkan ada 7, yaitu meliputi 1. Analisis kondisi existing. Di sini analisis kondisi existing itu mengenai identifikasi sarana dan prasarana pemerintahan yang telah ada, identifikasi potensi lokasi untuk pengembangan, identifikasi permasalahan pengembangan, dan identifikasi jenis aktivitas pada kawasan perencanaan. Lalu yang kedua yaitu analisis kelayakan teknis. Di analisis kelayakan teknis ini yang ditentukan adalah analisis kelayakan gaya dukung lahan, analisis kelayakan lokasi atau tapak, lalu setelah itu analisis kebutuhan ruang dan lahan, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga, analisis kelayakan ekonomi. Di sini ada analisis permintaan yang ditentukan dari permintaan publik. Kedua, analisis biaya manfaat sosial dari hasil pelayanan publik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu analisis kelayakan finansial atau keuangan. Di sini di presentasi ini mungkin yang paling penting yaitu analisis kelayakan ekonomi ini. Karena di dalam itu terdapat analisis kelayakan finansial yang menentukan nilai net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan benefit cost ratio atau BCR. Lalu ada lagi analisis kelayakan lingkungan. Di sini analisis kelayakan lingkungan ini menentukan dampak-dampak lingkungan terhadap gedung. Lalu analisis resiko, ada analisis kelayakan hukum, dan analisis kelayakan sosial budaya. Lingkup pekerjaan perencanaan dan perancangan arsitektur akan dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut. Tahap ke-1 yaitu tahap konsep perancangan, tahap kedua yaitu tahap prarancangan atau schematic design, tahap ketiga yaitu tahap pengembangan rancangan,
Tahap keempat yaitu tahap pembuatan gambar kerja. Tahap kelima yaitu tahap proses pengadaan pelaksanaan konstruksi. Dan tahap keenam yaitu tahap pengawasan berkala. Setiap tahapan pekerjaan perancangan dapat dilaksanakan jika tahap pekerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan pengguna jasa. Oleh karena itu harus didahului dengan tahap konsep rancangan, lalu berproses menjadi tahap prarancangan. Untuk rumusan rekomendasi dibuat setelah melakukan berbagai proses analisis yang sudah dilakukan secara komprehensif. Rumusan rekomendasi tersebut meliputi penilaian kelayakan kawasan perencanaan, rekomendasi teknis dan non-teknis, penyusunan dan pembahasan laporan akhir, penyusunan album gambar, penyusunan RAB dan BOG, dan dokumen spesifikasi teknis. Berikut adalah gambar tentang kerangka pemikiran pelaksanaan pekerjaan. Di sini sudah terlihat urutannya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai 6. Lalu saya dilanjut. Analisis kondisi organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo dibentuk melalui UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi bujur tersebut, ini bisa dilihat. Lalu dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang bupati yang dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan pembantu bupati, terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dilihat dari jumlah sumber daya manusianya, pada 2018, jumlah pegawai pada 26 OPD Badan Dinas Kantor Bagian dan Instansi di Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 8.163 orang, di mana 7.393 merupakan pegawai PNS, 401-nya merupakan pegawai non-PNS, dan 369-nya yaitu tenaga lapangan atau tenaga kerja lepas. Berikut rincian jumlah pegawai pada masing-masing OPD di Kabupaten Sukoharjo. Bisa dilihat di sini gambar tersebut, yaitu tabel jumlah pegawai aparatur sipil negara. Berikut adalah jenis-jenis organisasi perangkat daerah atau OPD beserta tugasnya berada di kantor Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama yaitu Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif. Lalu yang kedua, Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Lalu yang ketiga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Sukoharjo merupakan perangkat daerah yang akan mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman perlindungan masyarakat dan pemegang kebakaran. Lalu yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Lalu setelah itu ada beberapa dinas di sini. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Lingkungan Hidup. Yang totalnya hampir ada 20. Lalu organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kabupaten Sukoharjo memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat pada Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dari beberapa OPD tersebut ada OPD yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat dan ada OPD yang lebih bersifat koordinatif antar OPD. Dari semua organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa OPD yang memiliki keterkaitan berdasarkan hubungan koordinasi sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
Beberapa OPG yang memiliki sifat dan fungsi yang hampir sama dapat dijadikan satu dengan dasar sistem atau offsetting sebagai salah satu faktor yang membangun integrasi antar instansi. Dari kegiatan in-gap interview tersingkap pola hubungan koordinasi klien masing-masing OPG seperti yang terlihat pada bagian skema berikut. Jadi ini yang digambar titik-titik ini adalah hubungan antar instansi yang performanya paling sering. Lalu dilanjut. Analisis penilaian kondisi kantor organisasi perangkat daerah OPG diperlukan untuk menilai kondisi bangunan kantor organisasi perangkat daerah yang ada sekarang. Untuk itu, setelah mengungkap beberapa keinginan dan harapan serta kondisi pada masing-masing kantor organisasi perangkat daerah atau OPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan analisis penilaian. Hasil analisis penilaian kondisi kantor masing-masing OPG di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode scoring sesuai parameter ketentuan teknis bangunan gedung terlihat pada tabel berikut. Gambar ketiga yaitu tabel analisis penilaian kondisi performa bangunan kantor OPG Kabupaten Sidoarjo. Dan gambar keempat yaitu tabel analisis dan pembobotan performa bangunan kantor OPG Kabupaten Sidoarjo. Lalu dilanjut, analisis kelayakan pengembangan sarana dan prasarana kantor terpadu. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik hubungan atau interaksi antar organisasi perangkat daerah, serta analisis pada masing-masing kondisi kantor OPG yang telah diuraikan, maka untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang maksimal dan efektif, serta mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, perlu pengembangan gedung kantor pemerintahan terpadu. Lokasi pengembangan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo berada di Kecamatan Sidoarjo dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Sidoarjo dengan luas total daerah area yaitu 30.342 meter persegi. Di dalam Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 14 tahun 2014 dan sebagaimana diubah dalam Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Sidoarjo, lokasi kantor pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berada pada wilayah dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan lokal atau PKL. Pusat kegiatan lokal atau PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berikut adalah gambar peta lokasi pengembangan sarana dan prasarana kantor dalam kebijakan rencana tata ruang RTRW Kabupaten Sidoarjo. Ditentukan berdasarkan analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan terhadap lingkungan, dan analisis aspek sosial. Untuk analisis kelayakan teknis ditentukan sebagai berikut, yaitu analisis gaya dukung tanah dan analisis kapasitas lahan. Lalu analisis kelayakan terhadap dampak lingkungan ditentukan sebagai berikut. Dampak lingkungan tahap prakonstruksi, dampak lingkungan tahap konstruksi, dan dampak lingkungan tahap operasional. Lalu ada analisis aspek sosial, yang kajiannya melihat proyeksi sosial budaya pada wilayah di mana lokasi bangunan perkantoran berada dengan jumlah penduduk secara keseluruhan pada wilayah tertentu, serta kajian terhadap kebiasaan atau budaya wilayah terkait dengan pola hidup masyarakat sekitar. Lalu dilanjut master plan kawasan perkantoran. Kegiatan yang akan ditampung pada lahan pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo meliputi kegiatan utama yaitu berupa kantor dan pelayanan masyarakat serta kegiatan penunjang berupa public space. Beberapa analisis jenis kegiatan analisanya sebagai berikut. 1. Analisis pola aktivitas dan kebutuhan ruang. Kedua, analisis kebutuhan besar dan besaran ruang dan lahan. Ketiga, analisis sirkulasi dan parkir. Untuk konsep perancangan kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo memiliki tahap-tahap sebagai berikut, yaitu 1. Konsep dasar perancangan, kedua analisa dan konsep perancangan dalam konteks urban design, ketiga analisa dan konsep perancangan dalam konteks tapak, keempat konsep tampilan arsitektur, kelima konsep struktur dan material bangunan, dan keenam kebutuhan utilitas penunjang.
Setelah melalui tahap-tahap di atas, berikut adalah gambar-gambar master plan pengembangan kantor Kabupaten Sidoarjo. Berikut di gambar yang sebelah kiri adalah master plan block plan, lalu yang sebelahnya yaitu rencana jaringan jalan, pedestrian, dan parkir yang ditentukan dalam dokumen yaitu Angga Lalin. Lalu ini adalah gambar gedung kantor Menara Wijaya. Sedangkan ini yang kedua ini ada gedung pelayanan masyarakat, pelayanan publiknya. Lalu yang ketiga di sini adalah kantor bupati yang bentuknya seperti pendopo. Lalu dilanjut analisis biaya pembangunan. Dasar yang digunakan untuk menganalisis estimasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. 1. Permen PU nomor 45 tentang pedoman teknis pembangunan gedung-gedung negara. Dan kedua, Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 45 tahun 2016 tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang atau jasa Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Permen PU nomor 45 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara, komponen biaya konstruksi fisik pembangunan gedung negara terdiri dari dua komponen, yaitu biaya standar dan biaya non-standar. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per meter persegi tertinggi yang berlaku. Berikut adalah rekapitulasi perkiraan biaya investasi pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo. Yang ada pembangunan gedung yaitu gedung terpadu A dan B, gedung kantor bupati, pendopo, dan gedung parkir. Lalu dilanjut untuk penunjangnya yaitu pembangunan lapangan tenis, pembangunan RTH atau ruang terbuka hijau, dan pembangunan infrastruktur jalan dan parkir on-site. Yang perkiraan total investasi pengembangan kantornya yaitu 171 miliar 269 juta 21.719 rupiah. Lalu di sini tabel E2 yaitu perhitungan kelayakan proyek pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sidoarjo. Di sini didapat nilai total investasinya yaitu tadi 171 miliar sekian. Lalu perkiraan cash flow-nya kita ambil dari penyertaan modal investasi pemerintah daerah. Lalu payback periodnya kita tentukan berdasarkan asumsi umur proyek yaitu 10 tahun. Lalu ROI-nya, AR, NPV, IRR, dan BCR. Bisa dilihat perhitungannya. Berikut ada keterangan yang sesuai saya jelaskan tadi. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil analisis aspek karakteristik dan kondisi kantor organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana kantor terpadu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kerja OPD. Dari hasil analisis penilaian terhadap kondisi kantor OPD menunjukkan bahwa ada 9 kantor organisasi perangkat daerah yang dalam kategori buruk yaitu Satpol PP, Kesbangpol, GPKP, GPPKBP 3A, Gigakop dan UKM, Bapel Bangga, dan Dinas Pangan dan BPBD. Artinya bahwa ke-9 kantor OPD tersebut sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai prasarana kantor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan hasil analisis penilaian terhadap kondisi kantor OPD menunjukkan bahwa ada 11 OPD yang masuk dalam kategori sedang, yaitu Sekda, Dinas Sosial, Digdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskominfo, GPM PTSP, Dispora, Disnaker, BKD, dan BKPP. Artinya bahwa kantor OPD tersebut masih cukup layak untuk dijadikan sebagai kantor dan memiliki prioritas kedua untuk dipindahkan pada gedung kantor terpadu. Dari hasil in-gap interview menunjukkan bahwa pemindahan kantor OPD dalam satu bangunan gedung kantor terpadu perlu dibedakan antara karakteristik dan fungsi masing-masing OPD. Lalu dari hasil analisis kebutuhan lahan dan
ruang diperoleh bahwa kawasan komplek pemerintahan Kabupaten Sukoharjo menampung beberapa kantor. Lalu dari aspek kebijakan dan regulasi tata ruang, lokasi layak untuk dikembangkan menjadi kantor terpadu, dan dari aspek daya dukung lahan, juga aspek sosial ekonomi dan budaya, pengembangan kantor terpadu layak untuk dilanjutkan. Lalu rekomendasi secara analisis penilaian kondisi kantor OPD, analisis kebijakan tata ruang dan regulasi, analisis kelayakan teknis daya dukung lahan, analisis sosial ekonomi dan lingkungan, dan analisis keuangan pembangunan sarana prasarana kantor Kabupaten Sukoharjo layak dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yaitu: 1. Karena pengembangan sarana dan prasarana kantor terpadu akan mengakomodasi banyak orang, maka dalam pembangunannya harus memperhatikan area parkir dan sirkulasi baik di dalam kawasan komplek kantor dan di sekitar kantor. Yang kedua, dalam pengembangan sarana dan prasarana kantor terpadu selanjutnya harus memperhatikan amdal lalu lintas yang ada untuk menghindari terjadinya kemacetan dan beban jalan yang terlalu besar di sekitar kawasan. Jadi sekian adalah presentasi ringkasan studi kelayakan proyek pengembangan sarana dan prasarana kantor Kabupaten Sukoharjo. Mungkin apabila ada kekeliruan mohon dikoreksi, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.